Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flower Family Fun di sini. Seperti biasa openingnya pohon durian, bukan berarti ini adalah channel tentang pohon durian. Ini adalah channel untuk perawatan anggrek dan tanaman hias yang lain. Apa kabar semua? Saya harap semua sehat ya. Terima kasih sudah kembali lagi di channel ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, kami tunggu subscribe-nya ya. Hari ini saya ingin update progres dari mini greenhouse dan emergency room. Kenapa saya selalu ingin update progresnya? Saya harap dengan saya sering-sering mengupdate ini memberikan motivasi ya buat pecinta anggrek yang juga mempraktekkan mini greenhouse dan emergency room ini supaya makin semangat dan pada akhirnya ini memberikan alternatif ya bagi pecinta anggrek dalam memberikan perawatan untuk anggreknya yang sakit, yang dalam hal ini kehilangan akarnya ya. Dan biasanya saya menyimpan anggrek-anggrek ini, selain anggrek-anggrek yang sakit, yang akarnya rusak, saya juga menyimpan stem dendrobium yang sudah tua untuk mengupayakan menumbuhkan keiki. Dan bagi yang baru pertama kali berkunjung ke Flower Family Fun ini, bisa dicek di video yang berjudul mini greenhouse dan emergency room ya. Di situ ada penjelasan apa itu mini greenhouse dan emergency room dan juga tata laksananya. Baik, saya sudah mulai mengecek nih satu persatu ya. Alhamdulillah sudah banyak pertumbuhan keiki maupun akar. Nah, ini adalah stem dari dendrobium yang sudah tua dan sudah tumbuh keiki. Nah, kalau ini adalah plant dari dendrobium yang akarnya hilang ya. Jadi dia sudah menumbuhkan keiki dan akarnya baru 1-2 ya yang kelihatan tumbuh ya. Dan menurut pengalaman saya dalam menggunakan metode mini greenhouse dan emergency room ini, relatif lebih mudah menumbuhkan keiki ketimbang menumbuhkan akar yang rusak. Jadi dari literatur yang saya pelajari, menumbuhkan keiki dan menumbuhkan akar itu adalah dua hal yang berbeda. Karena keiki itu tumbuh berdasarkan dorongan nutrisi yang terkumpul pada stem plant kita ya, pada batang anggrek kita itu kan terdapat banyak nutrisi ya, dan itulah yang mendorong pertumbuhan keiki. Sementara akar itu tumbuh dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, diantaranya adalah media tanam dan lingkungannya. Jadi ketika melakukan penyerbukan ya, ketika ini kita bicara tentang seedling ya, ketika melakukan penyerbukan itu si bibit ini dengan didorong oleh media tanam yang sesuai, kemudian lingkungan yang sesuai, maka seedling tadi bisa menumbuhkan akar. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda ya, dan menurut saya lebih mudah relatif tumbuh keiki ketimbang akar. Ya, ini kita bisa lihat ini adalah plant dendrobium yang akarnya rusak. Jadi keikinya tumbuh duluan ketimbang akarnya. Ya, ini bisa juga dikarenakan udara yang masuk atau sirkulasi udara di dalam mini greenhouse yang tersungkup ini kan terbatas ya. Jadi itulah kenapa pertumbuhan akar itu tidak secepat pertumbuhan keiki. Oke, sekarang kita sudah pindah ke kebun samping ya, di mana saya menyimpan emergency room. Pada prinsipnya emergency room dan mini greenhouse adalah sama. Bedanya hanyalah emergency room ini adalah tempat berkumpulnya mini greenhouse. Jadi ini adalah community dari mini greenhouse, makanya saya namakan sebagai emergency room.
Kita bisa lihat di sini akarnya sudah tumbuh ya, alhamdulillah sudah banyak dan panjang-panjang, dan bisa dilihat di situ akarnya seperti berlumut ya. Itu menandakan lingkungan media tanamnya itu lembab, dan memang itulah yang diinginkan oleh anggrek ya. Nah, ini juga diantaranya Cattleya yang masih betah di mini greenhouse. Ya, bisa kita lihat di situ Keiki sudah 2 yang nongol, sementara akarnya baru 1, itu pun kecil banget. Tapi ada juga Cattleya yang sudah saya tanam seperti biasa karena akarnya sudah sangat banyak dan sudah baik. Dan alhamdulillah perkembangannya sampai hari ini baik-baik aja ya. Jadi Cattleya yang tadinya sakit kita rawat di dalam mini greenhouse, dan alhamdulillah sudah kita pindahkan ke pot biasa dan sehat sekarang. Nah, ini Keikinya juga sudah mulai banyak akarnya ya, tapi saya belum memindahkan. Jadi ketika Keiki saya pindahkan ke pot biasa, atau ketika plant saya pindahkan ke pot biasa, itu adalah ketika saya sudah yakin bahwa akar-akar tadi bisa menopang kehidupan plant itu di pot seperti biasa. Pada prinsipnya memang dengan kita menyungkup tanaman itu mengikat kelembaban ya, sehingga suasana dalam mini greenhouse itu hampir menyerupai habitat mereka. Dan saya juga punya pengalaman dengan Macrophyllum ya. Jadi Macrophyllum saya itu adalah Macrophyllum spesies. Sudah terlalu lama di dalam potnya, maka saya berencana untuk merepotting, tapi karena sudah saking lamanya saya telat merepotting ya, akhirnya dia rusak dan mati. Nah, ini saya sungkup alhamdulillah ya, sudah ada pertumbuhan Keiki yang baru. Jadi oke lah, bulb yang lain tidak selamat, tapi alhamdulillah saya bisa berharap kepada Keiki yang baru tumbuh ini ya. Itu juga karena saya sungkup. Jadi memang dengan kita menyungkup itu memberikan kelembaban yang diinginkan oleh anggrek. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan, ini adalah salah satu cara saya menanam Keiki dari mini greenhouse ya. Jadi setelah akarnya tumbuh sehat, tumbuh lebih banyak, maka saya pindahkan dan saya tanam dengan metode seperti ini. Ini bisa dibilang metode semi hidroponik juga ya. Sebenarnya ini hanya alternatif. Kita tanam seperti biasa pun, tanpa semi hidroponik pun itu sudah cukup memadai. Cuma ini saya iseng-iseng aja eksperimen seperti ini ya, seperti hobi saya memang selalu ngoprek-ngoprek anggrek. Dan menurut saya semakin saya ngoprek anggrek itu semakin banyak yang bisa saya dapatkan ya dari ngoprek-ngoprek itu tadi ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat pecinta anggrek semua. Terima kasih sudah bersama kami. Wassalam.